Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kecepatan dan debit. Nah, sebelum kita membahas kecepatan dan debit, ada yang perlu anak Umi pahami di sini, yaitu tentang satuan waktu. Nah, apa sih satuan waktu? Satuan waktu itu sangat dekat ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti detik, menit, jam, hari, kemudian bulan, tahun, sampai milenium ya. Anak Umi bisa di pause dulu videonya, kemudian dicatat itu. Berikut ini adalah konversi beberapa satuan waktu nih, misalnya 1 menit sama dengan 60 detik, kemudian ada 1 jam sama dengan 60 menit, dan 1 jam sama dengan 3600 detik ya. Kemudian di situ ada 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, dan seterusnya. Itu dicatat ya nak ya, sampai yang terakhir tuh 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Oke, langsung aja ke contoh ya. 2 jam sama dengan berapa menit ya? Coba lihat di sebelah. Itu ada Umi lingkarin merah. Dari 1 jam ke menit itu dikalikan 60. Jadi 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Kemudian contoh kedua. 1 jam 25 menit sama dengan berapa detik ya? Nah, di situ ada Umi kasih tabel. Pertama kita ubah dulu jam ke detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka dikalikan ya, 1 dikali 3600. 25 menit sama dengan berapa detik? Maka kita lihat di situ yang dilingkari merah, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 25 dikali 60 sama dengan 3600 ditambah 1500 sama dengan 4800 detik. Yang berikutnya ada satuan panjang. Satuan panjang terdiri atas kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Untuk konversinya ada di sebelah kiri ya. Nah, untuk perkalian dan pembagian anak tangganya, itu kalau turun dikali 10 setiap satu tangga, kemudian kalau naik dibagi 10 setiap satu tangga. Nah, di situ ada contoh 5 km sama dengan berapa dekameter. Coba kita perhatikan tangga. Dari kilometer ke dekameter itu ada turun 2 tangga. Ya, kilometer ke hektometer kemudian ke dekameter. Maka dikali 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi 5 dikali 100 sama dengan 500 dekameter. Kemudian 4000 desimeter sama dengan berapa hektometer? Kalau kita lihat pada tangga, desimeter ke hektometer itu naik 3 tangga, maka dikalikan 1/1000 atau 4000 dibagi 1000 sama dengan 4 hektometer. Selanjutnya kita akan bahas tentang kecepatan. Kecepatan adalah perbandingan antara jarak dengan waktu di atas dinamakan kecepatan. Kecepatan dari suatu tempat menuju tempat tertentu dinamakan kecepatan rata-rata. Nah, di sini ada rumus yang harus kita ketahui, yaitu
kecepatan rata-rata sama dengan jarak per waktu. Atau secara simbolis dapat dituliskan sama dengan V sama dengan S per T. V adalah kecepatan rata-rata, S adalah jarak yang ditempuh, T adalah waktu tempuh. Nah, ada sebuah contoh. Di situ dikatakan 30 km per jam sama dengan berapa meter per menit. Nah, jawab, lihat di situ kilometer ke meter diubah dulu atau dikonversi. Kilometer ke meter turun 3 tangga, maka dia dikali dengan 1000. Kemudian jam ke menit itu dikali 60. Jadi 30 km per jam sama dengan 30 dikali meter per 60 menit. Maka sama dengan 500 meter per menit. Ya, contoh kedua, Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Tentukan kecepatan sepeda motor Pak Ali. Nah, di sini dapat kita tandai ya, di situ ada waktu dan ada jarak. Waktunya yaitu 2 jam dan jaraknya 90 km. Maka penyelesaiannya diketahui di situ T sama dengan 2 jam dan S sama dengan 90 km. Kan ditanya di situ V sama dengan berapa kilometer per jam. Jawab, V sama dengan S per T. V sama dengan S-nya diganti menjadi 90 km, kemudian T-nya diganti menjadi 2 jam. Maka 90 dibagi 2 sama dengan 45 km per jam. Kemudian yang B, menghitung jarak tempuh. Jarak adalah ukuran panjang dari satu tempat ke tempat lain. Jarak tempuh, kecepatan, dan waktu memiliki hubungan sebagai berikut. Atau rumusnya S sama dengan V kali T. V adalah kecepatan, S adalah jarak yang ditempuh, dan T adalah waktu tempuh. Berikut adalah contoh sebuah kendaraan melaju dari kota A menuju kota B selama 2 jam. Kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan 60 km per jam. Berapa kilometer jarak antara kota A dengan kota B? Penyelesaiannya diketahui kecepatan atau V sama dengan 60 km per jam. Sedangkan waktu atau T di situ sama dengan 2 jam. Maka yang ditanyakan adalah jaraknya. Atau berapakah jaraknya? Jawab, S sama dengan V kali T. V tadi diketahui 60 km per jam ya, kemudian dikali dengan T, T-nya itu 2 jam, maka 60 km per jam dikali 2 jam. 60 dikali 2 sama dengan 120 km. Kemudian kalau nggak ada jamnya tadi udah ya, karena itu kan per jam, yang 60 km per jam habis dengan dikali 2 jam. Jadi jamnya itu udah hilang ya. Jadi jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Kemudian yang C, menghitung waktu tempuh. Waktu tempuh atau lama perjalanan adalah lama waktu yang terpakai dalam perjalanan untuk menempuh suatu jarak tertentu. Waktu tempuh dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut. T sama dengan S per V, atau
waktu sama dengan jarak per kecepatan. Di situ udah jelas ya keterangannya. T-nya itu adalah waktu, V-nya adalah kecepatan, dan S-nya adalah jarak tempuh. Contoh, Dayu berangkat ke sekolah dengan sepeda berkecepatan 20 km per jam. Jarak rumah Dayu ke sekolah 5 km. Berapa lama Dayu sampai sekolah? Penyelesaiannya di sini diketahui ya, bahwasanya jarak atau S sama dengan 5 km. Kemudian kecepatan atau V sama dengan 20 km per jam. Maka yang ditanyakan berapa lama waktu tempuh? Dan sini jawab T sama dengan S per V, atau waktu sama dengan jarak per kecepatan, sama dengan 5 km per 20 km per jam. 5 per 20 itu disederhanakan ya nak, maka dia menjadi 1 per 4 jam. 1/4 jam diubah ke dalam menit. Jadi dari jam ke menit itu kan 60, berarti 1/4 dikali 60 sama dengan 15 menit. Anak Umi boleh cari di buku coret-coretnya. 1/4 dikali 60 sama dengan 15 menit. Baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.